Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Putri Kurnia Permana dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 1E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan isi dari materi kelompok saya yang berjudul Komponen-komponen Dasar Pendidikan Islam. Sebelum pada intinya, kita harus mengenal dulu apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, membangun potensi manusia baik dari segi jasmani atau rohaniyah. Dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang sempurna yang berasaskan Islam. Selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis dasar. Yang pertama ada pengertian dasar. Setiap aktivitas yang disengaja mencapai suatu tujuan yang kuat harus mempunyai dasar dan landasan untuk tempat berpijaknya. Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di dalam menetapkannya, selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya. Apabila pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut manusia berbeda, maka akan berbeda pula lah dasar dan tujuan aktivitasnya. Yang kedua ada jenis-jenis dasar. Jenis dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis dasar pokok, yang kedua ada jenis dasar tambahan. Jenis dasar pokok isinya itu ada Al-Quran dan Sunnah. Terus kalau jenis dasar tambahan itu isinya ada yang pertama ada perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Yang kedua ada ijtihad. Yang ketiga ada masalah, dan yang terakhir ada urf. Selanjutnya adalah ke materi inti, yaitu tentang komponen-komponen pendidikan Islam. Komponen-komponen pendidikan Islam itu ada 5 poin. Yang pertama ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Tujuan pendidikan Islam itu identik dengan tujuan Islam sendiri, yang dimana tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berpotensi berpribadi muslim serta berdasarkan ajaran Islam. Yang selanjutnya ada peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, baik itu pembelajaran formal atau non-formal. Peserta didik itu menjadi komponen penting dalam pendidikan, karena apabila tidak ada peserta didik, maka pendidikan tidak akan berjalan. Walaupun fasilitas lengkap, pendidik ada, pokoknya lengkap, tapi apabila tidak ada peserta didik, maka tidak akan berjalan. Karena yang namanya pendidikan adalah mendidik peserta didik. Yang selanjutnya itu ada pendidik. Pendidik juga termasuk ke dalam salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Ada beberapa jenis pendidik yang tidak hanya di sekolah saja. Kalau di sekolah itu guru sebagai pendidik di lembaga sekolah. Kalau di rumah itu ada orang tua sebagai pendidik di dalam lingkungan keluarga. Dan ada juga masyarakat itu termasuk ke dalam komponen pendidik. Karena yang namanya anak itu pasti tidak selalu di rumah saja, pasti ada waktu bermain bersama teman-temannya dan keluar bersama keluarga. Masyarakat itu penting, seperti lingkungan yang baik itu juga berpengaruh dalam pengasahan otak si anak. Karena apabila lingkungannya baik, maka si anak pun akan baik. Tapi apabila lingkungan di sekitar anak itu buruk dan
tidak dapat pengawasan dari orang tuanya, maka pendidikan si anak bisa akan buruk juga. Yang selanjutnya ada isi pendidikan. Isi pendidikan itu mempunyai kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapainya perlu disampaikan kepada peserta didik tentang isi dalam sebuah pendidikan. Dan ini berkaitan dengan manusia yang ideal. Untuk mencapai manusia ideal itu kita perlu diisi dengan bahan pendidikan. Isi pendidikan itu diantaranya ada pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan sosial, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Itu ada empat poin. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan ini meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Terus yang kedua ada sarana atau media pendidikan. Ini berguna untuk proses dalam sebuah pendidikan. Terus yang ketiga ada metode. Yang terakhir ada sistem. Sistem ini yang terakhir ada sistem. Sistem yang baik akan semakin menambah peluang untuk berhasilnya sebuah pendidikan. Dari keseluruhan komponen-komponen yang sudah disebutkan dan dijelaskan tadi, itu adalah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.